Kita masih membahas tentang hukum perdata, khususnya tentang pembagian dan isi dari hukum perdata. Dan pada video kali ini kita mengulas pembagian dan isi hukum perdata menurut ilmu pengetahuan atau disebut dengan Witten-Skaffelic System. Nah, menurut ilmu pengetahuan atau Witten-Skaffelic System, pembagian dan isi hukum perdata dibagi dalam 4 kategori, yaitu yang pertama hukum orang atau personal recht, yang kedua hukum keluarga atau family recht, ketiga hukum kekayaan atau vergovenrecht, yang keempat hukum warisan atau erfrecht. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai hukum orang atau person recht. Hukum orang adalah hukum yang memuat aturan-peraturan mengenai perseorangan pada umumnya di dalam perbuatannya sehari-hari. Biasanya hukum orang kita hubungkan dengan hubungan keluarga, karena hukum keluarga juga mengenai hubungan antara orang-orang dalam ikatan keluarga, umpamanya hubungan antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, serta anak dengan walinya. Hukum orang diatur dalam buku pertama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagaimana kita ketahui, setiap manusia mempunyai hak. Hubungan dalam masyarakat dapat kita lihat dan alami sehari-hari. Hubungan seseorang dengan seseorang atau hubungan antara perseorangan dengan pemerintah atau dengan penguasa. Tiap orang memegang tata tertib dalam pergaulan sehari-hari. Bahkan diharuskan memegang tata tertib ini. Bila mana mengganggu sesamanya, maka terhadap orang ini akan dijatuhkan hukuman yang diatur oleh pemerintah dalam undang-undang pidana. Lalu bagian kedua kita berbicara tentang hubungan keluarga atau family recht. Hubungan atau hukum keluarga ialah hukum yang mengatur hubungan manusia dalam sifat kekeluargaan. Jadi menurut hukum ini khusus mengatur hubungan antara orang-orang dalam ikatan yang kecil dalam masyarakat, yaitu keluarga. Yang dimaksudkan dengan ikatan yang kecil ini ialah ikatan yang merupakan sekelompok manusia, dan ikatan-ikatan ini kemudian merupakan suatu ikatan yang besar yang dinamakan manusia dalam masyarakat. Jadi masyarakat ini terdiri dari keluarga-keluarga yang sudah tentu lebih kecil dari masyarakat. Yang kita maksudkan dengan keluarga atau gezin di sini ialah suatu ikatan manusia yang terdiri dari ibu, ayah, dan anak. Jadi hubungan ketiga orang ini merupakan ikatan manusia yang paling erat di masyarakat. Karena keluarga atau gezin ini senantiasa mencari perluasan dalam masyarakat dan suka mengembangkan atau bergerak dalam masyarakat dengan mencari hubungan dengan keluarga-keluarga lain. Misalnya dengan cara perkawinan, maka sifat kekeluargaan akan meluas atau bertambah banyak dalam masyarakat kita. Nah, untuk menghindarkan ketidakberesan dalam hal perkawinan, maka pemerintah mengeluarkan hukum yang disebut hukum perkawinan atau Buwellichrecht. Hukum-hukum yang termasuk hukum keluarga ialah: pertama, hubungan antara orang tua dengan anak; kedua, hubungan antara wali dan anak; ketiga, hubungan antara kurator dan orang yang di bawah kuratel; keempat, hukum perkawinan; kelima, kekuasaan suami terhadap istri. Nah, bagaimana penjelasannya terhadap masing-masing hubungan tersebut? Yang pertama, kita melihat hubungan orang tua terhadap anak. Anak yang baru lahir di dunia membutuhkan pemeliharaan orang tuanya. Orang tua ini perlu menjamin kepentingan anak yang baru lahir dan memeliharanya. Keharusan untuk memelihara ini merupakan suatu hukum yang dilimpahkan pada orang tua
untuk memelihara anaknya dengan sebaik-baiknya. Maka jika si anak sudah dewasa nanti, kewajiban dari beralih dari orang tua kepada anaknya, yaitu karena si anak sudah berhutang budi terhadap orang tuanya atas pemeliharaan waktu sebelum dewasa. Maka si anak itu wajiblah merawat atau menghormati orang tuanya. Hubungan ini dalam hukum disebut hubungan antara orang tua dan anaknya. Lalu yang kedua, hubungan perwalian. Hubungan perwalian ialah hubungan antara anak dengan wali dari si anak tadi. Maksudnya adalah bila ibu dan anak telah meninggal dan meninggalkan anak yang belum dewasa atau di bawah umur, maka si anak ini memerlukan seorang wali untuk mewakili si anak ini dalam segala perbuatan dan tindakannya. Anak yang tidak memiliki ibu dan anak itu juga membutuhkan pemeliharaan yang sama sebagai anak yang masih mempunyai ibu bapak. Misalnya, ia memerlukan pendidikan agar ia jangan terlantar nantinya bila sudah dewasa. Nah, dilihat dari hubungan antara anak dengan ibu dan ayah, maka ada dua perwalian di sini. Yang pertama adalah wali dari ayah atau fatherhood. Dalam hal ini, bila si ibu yang meninggal, maka yang mewakili anaknya sehari-hari ialah ayahnya. Karena ayah itulah yang mempunyai hubungan yang tererat dengan anak itu. Jadi pemeliharaan kepada ayahnya selama anaknya belum dewasa. Lalu yang kedua adalah perwalian ibu atau motherhood. Sebaliknya, bila ayahnya yang meninggal dalam hal ini, maka si ibulah yang menjadi wakil dari anaknya yang belum dewasa itu. Akan tetapi bila si ayah dan si ibu keduanya sudah meninggal dunia, maka anak itu membutuhkan perwalian dari pihak yang ketiga atau orang lain yang menjadi wakil dari anak itu. Nah, wali yang ketiga itu biasanya diangkat sesudah ada persetujuan dari keluarga anak dan pemukatan dari orang tuanya sebelum meninggal. Ini bila mana kedua orang tua itu sudah sepakat untuk menunjuk siapa yang akan menjadi wali anak itu ketika kedua orang tua meninggal. Wali itu diangkat oleh pengadilan tinggi. Bila mana orang tuanya sebelum meninggal tidak menunjuk siapa-siapa yang akan menjadi wali terhadap anaknya. Anak yang di bawah pengawasan wali itu dinamakan pupil. Nah, ini maksudnya adalah pihak keluarga bisa mengajukan ke pengadilan untuk mendapatkan hak perwakilan bagi anak itu sehingga tidak terjadi perselisihan di antara anggota keluarga. Maka pengadilan yang akan menunjuk siapa yang akan menjadi wali anak itu karena kedua orang tua tidak menunjuk wali untuk menggantikan kedua orang tuanya. Lalu hubungan yang ketiga dalam kekeluargaan adalah hubungan antara kurator dengan orang yang di bawah kuratelnya. Kurator adalah orang yang diserahi untuk menyelesaikan secara umum atau normal segala perbuatan dari orang gila. Orang gila inilah orang di bawah pengawasan kurator. Nah, kurator diangkat oleh pengadilan negeri. Sedangkan kuratel adalah pemeliharaan yang mengatur hubungan antara seseorang yang kurang ingatannya atau yang gila atau yang disebut dengan gangguan jiwa tadi, berjiwa lemah atau pemboros dengan orang lain yang diangkat untuk mengawasinya. Contohnya, orang yang kurang ingatan yang dalam perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelesaikannya dan untuk membantu guna kepentingan orang yang kurang ingatan tadi. Dalam hal ini ada orang-orang tertentu ditunjuk untuk mengawasi segala tindakan orang yang di bawah pengawasan tadi. Jadi bila ada orang yang dengan gangguan jiwa atau kurang ingatan, maka dibutuhkan orang lain atau yang disebut dengan kurator untuk membantu menggantikan orang yang kurang ingatan atau
gangguan jiwa tadi untuk mewakili anaknya atau memelihara dan mendidik anaknya, sehingga anak itu terjamin kehidupannya dan pendidikannya. Yang keempat dalam hukum kekeluargaan ada hubungan perkawinan. Ialah hubungan yang memuat peraturan-peraturan mengenai peraturan perkawinan atau suami istri. Nah, pertama-tama perkawinan itu adalah soal perseorangan, soal antara tiap suami atau istri yang akan mengadakan perkawinan itu. Oleh karena itu, maka hukum ini dimaksudkan sebagai hukum privat. Akan tetapi, oleh karena hukum perkawinan itu juga dianggap sebagai dasar dari penghidupan kita yang merupakan kepentingan umum atau publik, maka kita tidak dapat dengan semau-maunya menikah, melainkan harus dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang. Jadi walaupun sifatnya adalah privat, tetapi mempunyai aspek dalam kehidupan yang mendasar bagi setiap orang, maka perkawinan ini diatur dalam suatu hukum yang disebut dengan hukum perkawinan, dan di dalam hukum perkawinan itu dimuat syarat-syarat untuk diadakannya perkawinan. Nah, pada masa lalu syarat-syarat untuk mengadakan pernikahan atau asas pernikahan pada masa lalu masih dipengaruhi oleh hukum Belanda antara lain. Jadi ini sebelum ada pembaharuan sekarang, sebelum ada peraturan-peraturan yang menambahinya. Nah, pada masa lalu hukum perkawinan itu masih dipengaruhi oleh asas-asas yang terdapat pada atau dipengaruhi oleh hukum Belanda. Yaitu syaratnya yang pertama, calon suami pada waktu diadakan perkawinan tidak mempunyai yang lain atau belum terikat dengan pasangan dengan orang istri yang lain atau wanita yang lain, belum ada status pernikahan. Yang kedua, harus ada persetujuan yang bebas dari calon suami dan istri, jadi tidak boleh oleh karena paksaan. Dan ketiga, umur dari laki-laki calon suami kurang dari 18 tahun dan dari perempuan tidak boleh kurang dari 15 tahun. Saya ulangi, umur dari laki-laki tidak boleh kurang dari 18 tahun dan perempuan tidak boleh kurang dari 15 tahun. Nah, tapi ada juga sebagian dari masyarakat sebelum melakukan pernikahan mereka membuat perjanjian nikah. Dalam hal perkawinan ini dapat pula diadakan perjanjian nikah, yaitu dengan memuat syarat-syarat yang dinamakan syarat-syarat perkawinan. Maksudnya perjanjian nikah ini dibuat sebelum mereka menikah dengan maksud mengadakan perjanjian mengenai pengaruh pernikahan terhadap kekayaan calon suami istri. Dalam hal ini, pengaruh suami terhadap kekayaan istrinya dapat dibatasi seluruhnya atau sebagian saja. Nah, inilah sekilas tentang pembagian hukum perdata yang kita bahas, yaitu mengenai masih dalam dua bagian, yaitu pertama hukum orang dan yang kedua tentang hukum keluarga. Demikian ulasan tentang pembagian hukum perdata ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Nah, bila mana Anda menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan tentunya juga subscribe. Dan juga tekan tombol lonceng atau notifikasi supaya Anda dapat mendapatkan informasi update tentang video-video yang kami upload. Terima kasih.